Di sini gue akan bahas gimana caranya kalian itu bisa keluar dari yang gue sebut adalah mindset budak. Nah, sebelum kita bisa tahu gimana caranya keluar dari mindset tersebut, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya definisinya apa mindset budak ini. Selama manusia ya kita semua itu ada di bumi ini dari ribuan tahun lalu, perbudakan itu menjadi hal yang sentral dalam membangun sebuah peradaban. Kita bisa lihat ya dari Mesir kuno, ancient Egypt ya, dari Romawi kuno ya, Roma. Kita bisa lihat juga bahkan dari Amerika Selatan di kapas-kapas itu. Semua peradaban itu justru bisa maju karena adanya perbudakan. Nah, kenapa perbudakan ini bisa bikin suatu peradaban atau civilization justru jadi maju? Karena adanya kontrol ya terhadap fisik dan juga pikiran seorang manusia. Nah, kata yang kita harus garis bawahi benang merahnya di sini adalah kontrol ya. Perbudakan itu karena dirantai fisik dan juga psikologis dicampur mental. Kalau kita lihat di zaman Roma, Kaisar tuh punya wewenang atas budak-budak ini. Jadi mereka lah yang bangun semua infrastruktur yang ada di Roma. Patung-patungnya, jalan-jalannya. Bahkan di Mesir ya piramid pun dibangun dengan tangan-tangan dari para budak ini. Nah, kontrol ini sebenarnya bukan hanya fisik ya, tapi psikologis. Jadi kalian pahamin dulu bahwa budak itu ada kontrol secara fisik dan juga psikologis. Nah, kita tahu ya perbudakan secara tradisional kita dirantai, itu cuma dikasih rumah dan dikasih roti, lalu diatur beranaknya seperti apa dan sama siapa. Jadi kalau cowok yang keker yang kuat itu disuruh bikin anak banyak, sedangkan kalau cowok yang kurus-kurus yang gennya lebih lemah itu nggak boleh punya anak. Jadi mereka budak tuh selective breeding juga. Yang paling kuat itu boleh hamilin banyak perempuan. Kalau perbudakan secara tradisional sudah punah, nah ini pertanyaannya sekarang. Kan gue bilang tadi itu secara fisik dan juga secara psikologis. Nah, secara psikologis apakah perbudakan ini sudah hilang atau belum? Kalau zaman dulu para kaisar itu pakai kekuasaannya untuk rantai secara fisik. Sekarang tuh yang dimainkan adalah rantai psikologis. Maksudnya rantai psikologis itu apa? Hutang secara finansial. Ya, contohnya cicilan. Itu salah satu format dari perbudakan psikologis. Riba, ya, sistem riba. Dan kedua apa? Ekspektasi sosial. Sistem riba ini dan juga ekspektasi sosial itu adalah perbudakan secara psikologis. Mereka itu sekarang memperbudak kita dengan namanya ilusi ya. Ilusi bahwa kita adalah manusia yang bebas. Padahal setiap hari harus masuk ya ke tempat yang sama, tempat yang kita sebenarnya nggak pengen kerja. Cuma untuk mendapatkan uang yang dicetak sama mereka. Lalu dibebani kita secara psikologis dengan berbagai macam cicilan. Karena uang yang dikasih itu tidak sebanding dibanding kebutuhan hidup yang terus naik. Nah, apakah itu bukan perbudakan psikologis secara modern? Itu kalian bisa jawab sendiri. Semua orang itu akhirnya terjebak di ilusi kebebasan dan ilusi kenyamanan ini. Mereka merasa nyaman dengan semua hal ini, mereka merasa bebas. At least ya gue sebulan sekali bisalah keluar gitu untuk ngopi. At least gue sebulan sekali bisalah jalan-jalan gitu sama keluarga gue. Itu adalah ilusi yang mereka kasih ke kalian. Waktu kecil, ini nyokap gue yang cerita sendiri ke gue pernah bilang ke dia bahwa ketakutan terbesar gue adalah bekerja untuk orang lain. Bekerja di belakang meja, ya, bekerja di cubicle itu adalah ketakutan terbesar gue. Gue bilang ke nyokap gue mendingan jadi gembel di pinggir jalan jualan tisu dibanding jadi orang yang kerja kantoran. Bahkan gue pun gak ingat kalimat ini. Gue baru ketemu nyokap gue, dia ngomong ke gue, dari kecil kamu tuh udah unik. Gue tuh selalu bilang seperti itu. Gue gak pernah mau, ya itu ketakutan terbesar gue. Dan itu dimulai dari di bangku sekolah. Ya ketika gue di sekolah, gue bayangin ntar gede gue begini masuk terus pulang begini, gue mendingan mati gitu. Gue gak mau hidup seperti ini. Ibaratnya kita commute ya 2,5 jam bolak-balik. Gue tidak mau ya seperti itu. Dari kecil gue udah paham ini semua gak beres ya. Ketika zaman dulu orang itu diperbudak, dikasih roti sama tempat tinggal. Sekarang disuruh beli sendiri tempat tinggalnya, rotinya disuruh beli sendiri, pakai uang yang dicetak sama mereka, ya social credit ya, uang itu adalah social credit. Pakai uang yang dicetak sama mereka, dikasihin, tidak cukup, lalu kalian harus berhutang pakai sistem riba untuk bisa membeli tempat tinggal kalian yang setelah 20 tahun kalian cicil begitu-begitu saja. Kalian bayangin, apakah itu bukan perbudakan era modern? Bedanya, sekarang kalian punya ilusi kebebasan fisik. Jadi kita secara fisik itu nggak dirantai. Tapi apakah benar-benar kita tidak dirantai? Cara paling gampang untuk kontrol, ya kata kuncinya adalah kontrol. Cara paling gampang untuk kontrol seseorang adalah tebari ketakutan ke mereka. Kalau lu semua bilang lu bebas secara fisik, buktikan. Ketika 2020 kemarin apa yang terjadi di kalian semua? Kalian semua ketakutan, ditakut-takutin. Kalau kalian keluar tidak pakai masker, orang tua kalian bisa dalam bahaya. Sayangilah keluarga kalian ya kan? Akhirnya kalian dapat ketakutan. Kalian di rumah selama sebulan. Bahkan yang punya restoran tadinya nggak berani buka lagi karena ntar ditutup restorannya. Kalau nggak ikutin protokol ditutup. Kalau kalian nggak pakai masker ditutup. Apakah itu bukan kontrol secara fisik? Itu cuma tes pertama. Itu ibaratnya kalau lu balik ke zaman Mesir kuno, itu lu orang-orang dirantai. Nggak dikasih rumah tapi ya, zaman dulu masih dikasih rumah. Budak tuh dikasih
dikasih rumah. Ini banyak miskonsepsi, budak tuh cuma disiksa terus. Budak tuh banyak yang dikasih rumah di Mesir. Kalian pelajari dulu sejarah yang benar. Di Roma pun sama. Bahkan dikasih pilih pasangannya yang mana, dikasih makanan. Kalau sekarang itu kalian cari sendiri. Kalian cari sendiri semuanya terus ditukar sama kertas. Mindset budak ini justru gue sebutnya mindset budak ya. Karena ini sangat berbahaya untuk kita memiliki mindset budak ini. Gue kasih contoh yang sangat-sangat sederhana. Orang yang selalu ya gampang terpengaruh oleh media, orang yang selalu itu gampang sekali. Kalian bayangin, kalian bisa emosi terhadap seseorang yang kalian ketemu nggak pernah, kalian tahu hidupnya tidak, hanya dari headline media. Sesimpel kata-kata di headline media itu bisa bikin kalian merasa emosi terhadap orang tertentu. Menurut gua, orang yang bisa emosi karena kata-kata seseorang itu orang paling bodoh. Artinya apa? Kata-kata bisa mengontrol mereka. Ini mindset budak. Ketika lu lihat misalnya di media ya, oh si A itu melakukan kejahatan ini, ya kan? Itu kan ditulis sama media, yang laporannya ditulis sama aparat. Ini satu sistem semua nih. Terus lu langsung tunjuk orang itu, oke, dia bersalah. Gua kasih tau di sini, semua lu di sana di belakang layar sana itu melakukan kesalahan. Lu bilang oh saya tahu hukum. Apa yang lu tahu tentang hukum? Udah pernah lu baca semuanya? Gue kasih tahu, hukum itu sangat subjektif. Jadi semua itu bisa dibikin, tinggal kalian ditunjuk atau enggak. Contoh, kalau gue berteriak seperti ini, oh kelas menengah itu akan dihilangkan dan lain-lain, keluar dari mindset budak. Mungkin orang-orang nganggap oh ini serius nih orang nih, subscribernya jutaan nih, bisa disikat. Dan kalau mereka tunjuk gue, pasti habis gue. Karena hukum itu bekerja seperti itu. Itu bukan kalian salah apa baru kalian ini, kalian ditunjuk yang mana. Tapi kalau kalian nih misalnya nggak ada yang dengerin, lo bikin instastory berteriak kebijakan begini, kebijakan begini, nobody gives a fuck. Karena hidup lu nggak penting, nafas lu nggak penting. Itu paham. Nah itu kebebasan di situ. Kalau lu nggak punya enough suara, lu nggak punya enough voice, lu nggak akan disentuh sama mereka. Tapi ketika lu punya suara dan banyak orang dengerin lu, itu jadi ancaman untuk mereka. Karena orang-orang yang kayak gue, yang sadarin orang-orang seperti kalian, itu sangat tidak disukai. Jadi kalau misalnya mereka tiba-tiba tunjuk, oh ini gini, oh kita bikin cerita begini, pasti habis. Karena yang bikin laporan satu institusi, medianya juga punya mereka. Jadi itu kayak satu storyline yang mereka tulis sendiri. Jadi kalian paham, setiap kali keluar nama di media itu cuma mereka yang tunjuk. Semua orang tuh bersalah, itu cuma ditunjuk atau enggak. Jadi kalau kalian lihat orang ditunjuk terus kalian merasa emosi, kalian oh dia begini, dia jahat, terus ketika kalian maki, itu kalian budak. Karena kalian bisa dikontrol secara psikologis sama mereka. Oh jangan keluar rumah ya saya nggak keluar rumah. Oh dia ini begini ya, oh dia begitu, dia berteriak. Gue kasih yang paling mungkin kontroversial yang gue sebutkan di sini. Misalnya tulis si B korupsi di media. Ini gue pengen tanya doang. Apakah sistemnya memperbolehkan seperti itu? Apa jangan-jangan semua orang yang seperti dia itu seperti itu, cuma dia yang ditunjuk aja atau tidak? Dan kalian bisa benci sekali sama orang. Kalian kenal pun enggak? Ya ini contoh yang paling ekstrim. Kalau orang bisa berbuat begitu dan terus, salah orangnya apa salah sistemnya? Itu yang gue tanya. Orang apa sistem? Dan kenapa kalian jadi benci sama orangnya? Kalian nggak benci sama semua sistem ini? Ini permainan dari zaman Romawi kuno ya. Ketika yang miskin itu ya, yang gak punya duit dikasih ya, kalian bolehlah nonton gladiator bareng gua. Wah bunuh-bunuhan, taruh gajah, taruh macan. Kalian gak tahu zaman dulu ditaruh gajah itu situ. Itu ditaruh macam-macam situ. Wah buat seru kalian nonton, kalian suka terus kalian balik lagi ke kehidupan kalian yang dirantai lagi. Jangan salah, budak tuh boleh loh nonton di Colosseum. Coba kan pelajari lagi sejarah yang benar. Budak tuh boleh nonton, tapi ya paling jelek tempatnya, paling bawah. Tapi mereka bisa lihat gitu. Oh semua orang nunggu. Jadi kalau misalnya waktu itu ada ketidakstabilan politik, yang mereka lakukan apa? Oke kita bikin acara gladiator. Wah rame. Sama kan kayak seperti sekarang. Ini semua ya, tontonan semua ini itu sebagai mainan aja untuk kalian tuh. Oh kalian dari sini lompat ke yang sini, lompat yang ke sini, lompat yang ke sini. Kalian perhatikan netizen Indonesia seperti itu kan. Dari A ke B ke C kan. Ada pembunuhan, oh sini. Udah kayak detektif semua. Kenal enggak, keluarganya bukan. Tapi kalian lebih peduli itu dibanding kehidupan asli kalian. Karena kehidupan asli kalian tuh udah semenyedihkan itu. Makanya larinya ke sana. Nah ini mindset budak gitu. Gue bisa kontrol narasinya. Kalau gue pegang media yang besar di sini, gue bisa tunjuk orang mana yang mau gue sikat, mana yang mau gue bunuh karakternya, dan kalian akan semua ikut gitu. Misalnya nanti keluar di media, oh tim hotel kayak misal dulu, oh tim hotel final kopi 80.000, kalian langsung tunjuk gitu kan. Kenal gua enggak, pernah nonton konten gua enggak, tapi kan langsung tunjuk. Itu mindset budak, itu gampang sekali dimanipulasi. Propaganda yang dilakukan seperti itu, dan kalian makan terus gitu semuanya. Step 1, lu stop dengerin itu semua. Semua media, it's all a fucking lie. Conventional media is all a fucking lie. Gua kasih tau kalian sini. Kenapa budak, gua tanya, tak nurut itu? Kenapa budak nurut? Karena secara fisik mereka takut dicambuk kan. Nah, ini cambukannya apa nih di bawah dari? Lu pikirkan, oh saya nggak ada yang cambuk, saya nggak jerantek. Coba bayangin gini, lu punya bos yang sebenarnya udah nggak suka sama lu gitu. Tapi lu terpaksa kerja situ, dia isengin lu buat lucu-lucuan. Lu bisa ngapain? Lu masih ada cicilan rumah, mesti bayarin anak. Apa yang lu bisa lakuin? Gak ada, nothing you can do. Ketika bos lu bilang, oh lu kesini, tapi lu sebenarnya nggak mau, terus sebenarnya nggak seneng gitu. Tapi lu harus bayar cicilan. Itu apakah bukan dicambuk secara psikologis? Orang itu harus ditaruh di state of mind seperti ini ya. Dipikirin seperti ini. Itu yang bikin mereka berubah jadi budak. Dikasih ketakutan, oh bikin jangan keluar rumah. Oh ini begini, ada kasus ini, Harus mereka bikin terus itu.
Itu kayak show-nya itu gladiator. Mereka itu harus dikondisikan sangat nurut sama media, itu yang pertama. Kedua, orang harus setengah depresi. Jadi mereka akan lash out, mereka akan marah sekali gitu. Kalian bisa bayangin sih, kalian bisa emosi sekali seperti itu. Karena orang tertentu yang kalian gak kenal ngelakuin apa. Ya lu juga kalau dicari kesalahannya lu pasti berdosa gitu. Lu pasti melanggar hukum. Hari ini pun lu pasti melanggar hukum kalau gue mau cari ya. Tapi itu kebetulan dia ditunjuk aja. Jadi semua kayak Russian roulette kan. Siapa kalian bisa segitu marahnya dan kalian keluarin semua amarah kalian. Kenapa? Karena itu mentalitas sama tadi, ngikutin terus dan setengah depresi orang-orangnya. Kenapa? Karena kalian juga hujat itu mungkin. Oh kalian sampai komen hujat. Itu kalian mungkin udah capek gitu dempet-dempetan di kereta. Itu kalian udah melangkah di plafonnya, ini jatuh gak nih gitu. Terus udah dempet-dempetan masuk ketutup pintu gak nih. Sudahlah ini ada ini bangsat ya. Kata-kata itu budak. Gampang sekali digiring dan bodoh sekali. Gampang sekali digiring. Bisa buat narasi apapun untuk ngetwist otak kalian. Hey, jangan keluar rumah. Kayak masuk lift pantat-pantatan ya. Oh ini begini ya, oh ini begitu ya. Itu kayak mainan, bisa dimainin. Dan bahkan kalian udah buktiin sendiri aja. Gak usah yang mereka yang jago-jago deh. Mereka ini kan elit luar biasa yang super punya kekuasaan politik, punya kekuasaan secara uang. Gua yang masih gembel deh dibanding mereka. Gue itu bisa mainin netizen Indonesia. Pura-pura ngerokok padahal gue udah ngomong sama staffnya, viral ya kan. Terus gue bikin tempat gue jadi rame sekali. Itu skala yang paling kecil. Gue mainin otak-otak budaknya ini. Karena gue tahu cara kerjanya. Tadi bilang, oh itu mah dia kebetulan blunder. Enggak, itu udah di planning semua. Jelas, tanggalnya ada, semua jelas. Gue mau spin narasi seperti apa, gue mau mainin seperti apa, itu jelas semua. Tapi kalian gak bisa mikir kesana. Kalian kemakan terus. Itu gue cuma kasih contoh betapa gampang kalian digiring opini. Kenapa gue buru-buru pengen sadarin kalian? Karena gue kasihan. Ini masalah kemanusiaan. Yang gue ngomong di sini ya, gue gak butuh duit dari ini semua. Kenapa gue ngomong hal-hal seperti ini? Kenapa gue bilang kelas menengah akan hilang? Bener kan? Setelah gue bikin videonya, apa yang terjadi? Ada kebijakan baru, ya kan? Gue gak bisa sebut lah sini, ntar gue kena. Kebijakan baru keluar, UKT naik. Semua yang gue ngomong ke outline jelas gitu. Gue ngomong sebulan lalu, kejadian semua sekarang. Berapa kali gue ngomong hal seperti itu? Tapi gak ada yang mau dengar. Karena orang itu ya selalu punya pikirannya sendiri. Karena mereka udah di brainwash. Kalian semua ini budak gitu. Coba beda levelnya aja. Agenda apa sih yang mereka mau sebenarnya? Mereka tuh paham ya, percepatan teknologi ini sangat pesat, sangat cepat. Dari artificial intelligence, humanoid robot ini cepat sekali. Coba deh, ada satu videografer gue nih, ada beberapa orang sini, dia ngomong, oh Timothy anjing lu, satu. Itu pasti langsung gue keluarin, gue pasti gak seneng. Kalian bayangin, kalian jadi penguasa, ada 1000 orang demo, anjing lu. Apa yang dipikirin kalian? Ini kalau bisa gue ganti robot semua, gue ganti semua. Mereka mau kontrol, satu kata dari perbudakan semua itu kontrol, akan fisik, akan psikologis, kontrol. Mereka itu mau kontrol. Jadi kalau kalian bisa digantikan sama robot, lu akan digantikan. Ketika lu semua digantikan dengan artificial intelligence, tapi dia ngomong, oh enggak begini, enggak begitu. Semua yang gue ngomong itu selalu kejadian. Semua yang gue ngomong lu bisa track back, semuanya kejadian. Dan ini akan kejadian sangat-sangat cepat. Makanya kelas menengahnya itu mau dihilangin, biar semuanya ke bawah. Nah begitu semuanya ke bawah dan robot ini udah bisa gantiin mereka semua, selesailah hidupnya. Gue ngomong di sini selesai. Karena buat apa? Pertanyaan kan sederhana, first principle thinking. Buat apa kalian bernafas untuk mereka yang butuh kontrol? Gini deh, lu misalnya lu kerja keras ya, lu kerja keras, lu sukses gitu. Terus ketemu teman-teman lu yang dulu SD, SMP. Tapi mereka hidupnya jauh di bawah lu karena mereka emang gak mau kerja keras. Apa yang lu rasa di pikiran lu? Oh ini males lah gue ngomong sama dia, karena kan bergaul sama orang-orang yang setara. Lu aja mikir seperti itu. Gimana orang yang lahir dari para banking dynasty ini? Anak-anak yang bikin Goldman Sachs, ya, apa pikiran mereka? Ini kayak mainan. Hidupnya tuh gak berharga kayak mainan. Mereka gak anggap equal. Mereka gak rasa manusia itu sama. Mereka gak peduli akan HAM. Itu yang mereka pikirin. Dan gue tahu orang-orang yang super kaya itu kayak gimana cara pikirnya. They don't give a fuck buat kalian semua. Dan di saat kalian bisa digantiin, you will be replaced. Gue kasih tau di sini. Gak peduli mereka gimana pun caranya. Otak budak itu ketika gue kasih tahu, oh uang tuh dicetak. Uang dicetak itu ada backingannya nggak? Ada, gue sebut di sini. Tadinya emas 1971. Sekarang di backing sama apa? Sama minyak. Gue kasih tahu. Dolar itu belakangnya minyak. Ini nggak ada yang ngerti nih ekonomi keynesian. Petrodolar sistemnya. Jadi ketika emas itu sama Nixon diambil, Bretton Woods sistem berantakan. Dia ganti ke minyak. Ketika dia ganti sama minyak, tukerannya apa sama Saudi? Dibilang sama Saudi. Oke, lu kasih gue minyak dalam US dollar. Biar semua orang pakainya US dollar. Jadi reserve currency dunia karena semua orang butuh minyak. Nah ini yang diganti dengan apa sekarang? Kalian pikir ke depan ini akan seperti apa gamenya? Mereka mainin seperti itu, lalu mereka tukar senjata sama Saudi. Oh ini gue kasih tank, lu gue kasih ini. Tapi lu kasih gue minyak sama US dollar. Makanya semua ya Cina itu fokus banget dengan electric vehicle. Kalau lu datang ke Chongqing sekarang, itu semuanya listrik. Kaget lu sana. Itu udah kayak di masa depan tuh udah lewatin apartemen, kereta. Semuanya mobil listrik di Chongqing, bayangin. Jadi kalau lu mikir dunia ini cara kerjanya masih kayak yang lu pikir, lu ketinggalan. Cina ini lagi melakukan ini, Rusia juga barengan. Kenapa? Karena mereka mau banjirin dulu. Mereka mau banjirin, lu lihat kan BYD masuk ke Indonesia dibanjirin kan. Dia akan banjirin dulu dengan mobil listrik. Kenapa? Biar US-nya lepas speknya sama petrodolar ini. Biar pakai mobil listrik, itu agenda mobil listrik. Ini gue bongkar cara pikiran elit global. Mereka itu mau bongkar ini semua ya. Mereka tahu uang itu dicetak, tapi
karena minyaknya dibeli pakai ini, dipakai sama komoditas. Nah, ada yang ngomong nih, oh lu nggak ngerti inflasi karena otak lu budak, lu baca buku siapa, belajar dari mana? Orang sampai, oh kira datanya begini, datanya yang kasih siapa, ya kan? Buku yang lu baca buku yang mana? Lu pernah baca edisi pertamanya Adam Smith? Nggak pernah kan? Nggak punya duitnya kan buat beli? Nah, itu pertanyaannya. Lu baca udah edisi yang direvisi ke berapa? Udah didesain nih buat diajarin di sekolah, diajarin di kampus. Otak lu nggak bisa keluar dari sana. Itulah otak budak. Udah terbudakin dari kecil, kayak budak.